Halo Sobat Muda, balik lagi nih di Mudicast, Muda Mudi Podcast. Nah mungkin Sobat Muda semua udah nunggu nih ya, karena kan sebelumnya kita sudah ada Mudicast nih, udah berjalan 4 episode ya. Nah hari ini juga kita akan bahas topik yang gak kalah menarik. Nah tapi sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol santainya di hari ini, teman-teman yang belum nonton episode 1 sampai episode 4, ayo dicek dulu di kolom komentar, di kolom description di bawah ya. Dilihat dulu nih, ditonton dulu episode 1 sampai episode 4 karena topiknya juga nggak kalah seru dengan topik kita hari ini. Oke? Nah, sebelum lanjut, kenalan dulu ya. Mungkin ada teman-teman Sobat Muda yang belum kenal sama gue. Gue Sisi hari ini yang akan menjadi host untuk Modicast di episode 5 ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama anak seni. Ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing lagi sama teman ngobrol kita hari ini, Kevin. Hai Kevin. Hai. Halo. Gimana nih? Lagi sibuk apa Kevin? Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke Mudicast pada episode 5 hari ini. Gue kegiatannya adalah yang pasti mengajar. Lalu yang kedua ada variety show. Jadi teater gue tuh sedang beralih menuju sebuah production house gitu, dan mereka sedang membuat beragam variety show kayak sitcom, dan gue ikut di dalamnya, ikut menggarap juga, ikut main juga. Gitu sih. Oke, jadi tadi ngajar sama lagi sibuk di teater ya berarti ya? Iya. Oke. Betul. Ngajarnya ngajar apa Kevin? Coba tebak. Ya tebakan gue sih gak jauh-jauh ya. Gue itu adalah seorang guru SMP. Nah, pelajaran yang gue ajarkan ke mereka adalah fisika dan biologi. Enggak lah, bukan, gue gak bisa fisika dan biologi. Masih. Gue mengajar seni budaya, gue mengajarkan dasar seni film juga ke mereka, mengajarkan dasar seni peran ke mereka. Jadi ya kan zamannya lagi kayak gini nih, gue mau mereka tuh ketika nanti masuk SMA tuh setidaknya sudah one step ahead dari teman-teman yang lain soal dunia film. Dasar-dasarnya aja dulu gitu. Jadi mulai dari SMP gue bekalin mereka tuh semua. Gitu. Oke. Nah, kan hari ini kita akan bahas soal seni ya, Vin. Tadi kan mungkin lu udah sempat cerita dikit lu ngajarin anak-anak SMP tentang dasar-dasar peran gitu ya. Berarti kan itu seni peran ya. Nah, selain seni peran ini lu ada gelutin seni lainnya nggak sih? Jadi gini. Selain seni peran, gue itu masuk juga ke ranah penyutradaraan di panggung maupun di film pendek gitu ya, mostly film pendek. Tapi gue juga pernah mencicipi kesenian lain, terutama yang gue pelajari di gereja, misalnya paduan suara, lalu pernah belajar musik juga. Jadi gue merasa gereja tuh jadi sebuah fondasi awal bagi gue mengenal kesenian. Jadi pertama kali ikut paduan suara tuh gue sopran, masuknya golongan sopran gitu kan. Itu SD itu gue inget banget. Waktu itu pelatihnya sudah Bapak Gerard. Lalu gue masuk SMP dan ternyata suara gue makin berat gitu ya, dan masuklah ke tenor sampai bass 1 dan akhirnya masuk ke terakhir bass 2. Jujur gue rindu sih punya suara kayak dulu lagi. Suara high pitch itu ya. Rindu jadi tuh sebenarnya berarti dulu tuh lu justru mulainya dari peran dulu atau dari paduan suara dulu nih? Gereja tuh memperkenalkan gue dengan musik dulu. Jadi saat PA kan kenal dengan nyanyian, kenal dengan musik. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang pertama kali adalah musik sebetulnya. Gitu. Oke, awalnya musik. Tapi dulu di awal itu kan jalaninnya musik dulu ya. Tapi memang targetnya tuh gue mau, kalau sekarang kan kita udah tahu ya Kevin memang fokusnya di dunia peran gitu ya, penyutradaraan. Nah dari dulu memang udah pengen begitu
atau apa nih? Apa tuh? Apa nih? Atau yang lain? Apa nih? Potongnya deh gue. Atau yang lain, misalnya musik gitu. Kecintaan gue terhadap seni pertama kali dimulainya dari musik. Dulu mau jadi penyanyi, ya kan? Sempat mau jadi penyanyi dulu kan, zaman-zamannya Indonesian Idol dan itulah sebagaimana. Akademi Fantasi ya? Iya, Akademi Fantasi. Menuju puncak ya? Tapi ternyata makin kesini makin mengenal diri sendiri, kayak kayaknya gue nggak begitu berbakat di musik gitu ya. Kayak gue coba yang lain deh. Nontonlah film-film animasi, film-film Pixar, dan di situ gue tertarik dengan pengisi suara yang mengisi suara karakter-karakter itu gitu loh. Jadi bisa dibilang seni pengisi suara itu salah satu seni yang seni dubbing gitu ya, itu yang salah satu yang gue cintai banget dulu pas masih kecil gitu. Karena gue suka bikin suara-suara aneh dulu masih kecil. Sampai sekarang juga masih. Coba suara Desi Duck gitu misalnya. Enggak, maksudnya enggak ya. Nggak tahu, pita suara gue tuh kadang-kadang suka aneh gitu. Tapi lagi-lagi sebagaimana teman-teman semua tahu, kenal sama gue gitulah ya, maksudnya gue belajar banyak dari anak-anak GP khususnya, karena yang pelajari seni di gereja kita kan bukan cuma gue doang. Cukup banyak anak-anak GP yang sangat paham dengan seni. Tapi karena ya sekarang mungkin giliran gue untuk, ya mudah-mudahan dengan obrolan ini kita bisa ya cerita-cerita sedikit, ngobrol-ngobrol santai gitu kali ya. Betul. Itu, tapi yang pasti gue belajar banyak sekali dari teman-teman GP, terutama soal kesenian begitu. Oke. Begitu kakak. Iya, apa sih? Oh gitu, berarti pengen tahu sih Vin, kan Kevin dari dulu masih kecil waktu PA gitu udah ya tadi itu ikut-ikut acara yang berhubungan dengan seni, ya seni musik lah, seni musik tadi yang paling awal. Terus awalnya banget itu bisa masuk ke kayak sekarang ya, selalu in charge-nya di drama. Misalnya kita di gereja ada acara, pasti yang ngurusin drama Kevin gitu. Nah itu tuh awalnya dulu gimana? Ada cerita-cerita nggak waktu masih kecil dulu yang membuat Kevin tuh jadi seperti sekarang gitu? Seperti yang gue bilang tadi, gue tuh kan suka bikin suara-suara aneh dulu pas masih kecil gitu ya. Dan pada 2008 itu gue kelas 5 ke 6 SD, itu ada tawaran untuk drama musikal, di situ gue bergabung. Jadi grup band Naif mengadakan sebuah drama musikal anak-anak, dan gue ikut audisi dan lolos gitu ya. 3 bulan kita latihan, lalu pentasnya di Gedung Kesenian Jakarta. Setelah pentas, gue kan harus saying goodbye kepada para pemain, sutradara dan semua, dan harus masuk SMP. Nah ada masa-masanya di mana gue tuh kayak gak rela untuk berpisah dengan teater gitu. Bahkan sempat sekitar 10 hari tuh uring-uringan gak mau masuk sekolah, maunya main teater aja. Dan dari situ gue kayak mengenal, oh ya sepertinya memang kecintaan gue pada passion gue tuh ada ya kayak di seni peran deh, begitu. Itu awal mulanya 2008 seperti. Wow, jadi begitu. Jadi kayak 5 SD ya. Iya, 5 ke 6. 5 ke 6 udah audisi, audisi casting ya. Udah pentas, ya. Masih siapa ya kalau sekarang ya di gereja kita ya. 5 SD itu siapa ya? Anak-anak PA kita. Evan. Iya. Kaina. Hah? Kaina. Bener gak sih? Kaina, bener. Halo Kaina, nonton gak ya? Halo Kaina. Oh gitu. Gitu. Berarti udah dari early age banget ya. Udah lu tuh udah tahu mau lu tuh apa. Dan kita kan teman-teman sobat muda di sini GP Sangkakala pasti udah kenal Kevin gitu ya. Jadi dulu tuh kita tahu nih Kevin memang maunya ke sana dan terwujud sampai sekarang, ya nggak sih? Ya, terus tadi kan Kevin sempat cerita ya waktu di di jenjang kelas 5 SD, kelas 6 SD tadi kan casting gitu ya istilahnya. Benar nggak? Casting. Ya, betul. Ya.
itu kan masih muda, terus sementara kan casting itu kan pasti udah ada gambaran dong, perannya bakalan jadi A, jadi B. Nah itu cara develop perannya tuh gimana sih? Jadi sejak gua tuh kelas 4 SD tuh, tante gue tuh kalau liburan dengan para sepupu, mungkin dari sini udah ada yang pernah nonton juga, gue pernah share di Instagram, ayo kita bikin film-film gitu, entah filmnya, dan ternyata film-film tuh cukup, kalau gue kilas balik sekarang, buset nih, tema-tema yang diangkat tuh pembunuhan, pencurian, perampokan, gitu-gitu. Jadi mulai dari situ tuh gue keasah pelan-pelan actingnya gitu. Jadi bulan Juni tuh libur sekolah, ayo kita bikin film, selama liburan kita bikin jadwal singkat, oh hari ini kita adegan ini gitu, dan ya sederhana-sederhana gitu. Dan ternyata itu yang akhirnya membentuk gue pelan-pelan untuk lebih merasa confidence mungkin ya. Oh, oke. Berarti Kevin sama saudara-saudara Kevin dari kecil memang udah bikin project kecil-kecilan gitu ya buat menyalurkan minat. Nah, kalau misalnya gue tuh pernah nonton film, gue ini penyuka film juga, termasuk film Lord of the Ring. Udah nonton kan lu ya pasti ya? Lord of the Rings pasti udah nonton dong. Nah itu ada satu peran yang kalau nggak salah namanya Aragorn ya. Nah itu gue nonton tuh behind the scene-nya, dia itu kan punya peran yang harus jago pedang gitu ya. Dia tuh seorang raja yang dia jago main pedang gitu. Nah terus gue nonton behind the scene-nya, ternyata dia tuh untuk mendalami perannya dia sampai bawa pedang kemana-mana. Jadi di onset itu dia kalau lagi break ya dia bawa pedang gitu kemana-mana, sampai ke tempat umum pun gitu bawa pedang gitu. Nah itu kan cara dia mendevelop karakter peran dia gitu kan. Apakah memang harus kayak gitu ya Vin, untuk mendevelop peran gitu? Sebetulnya ada berbagai metode yang bisa dipakai untuk masuk gitu ya dalam peran. Ada yang tipenya seperti itu, jadi supaya dia melekat dengan karakter yang dimainkan, salah satu propertinya dia bawa kemana-mana, contohnya kayak gitu. Jadi dia merasa dekat. Ada juga yang menggunakan metode teater 24 jam, jadi dia selama 24 jam itu harus melekat terus dengan karakter yang dimainkan. Kalau karakter itu ada seorang pemarah, ya dia harus menjadi seorang pemarah selama 24 jam penuh, dan nggak menjadi dirinya sendiri. Tapi ada juga aktor yang bisa dengan mudah switch on dan switch off karakter. Jadi begitu take action dia berakting sesuai karakternya, begitu cut ya udah dia lepas lagi jadi dirinya sendiri. Nanti begitu action lagi dia masuk lagi dengan mudahnya ke karakter, begitu cut dia lepas lagi. Jadi sebenarnya ada beragam cara sih Kak sebetulnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui kan, seni peran itu adalah seni yang mempelajari kehidupan gitu ya. Jadi menurutku salah satu cara yang paling efektif dalam developing sebuah karakter adalah kita harus tahu betul background-nya. Kita harus tahu betul detail-detail kecil yang ada di si karakter itu. Bahkan sampai kita harus tahu betul cara dia jalan. Kalau misalnya ada seorang petani dia mau bekerja ke ladang. Kita harus tahu betul dia itu berangkat ke sawah jam berapa, lalu rumahnya itu seperti apa, istrinya. Bahkan dia itu, bahkan dia tuh kalau cebok dari depan atau dari belakang itu benar-benar harus sampai sedetail itu. Itu sih kalau aku merasa nyaman dengan seperti itu. Tapi juga ada beberapa orang yang merasa nggak mesti sedalam itu. Itu juga fine juga, sebenarnya nggak ada salah dan benar sih, karena kan tiap orang beda-beda dalam mengembangkan gitu ya. Tapi aku sih suka cara yang cukup detail itu. Misalnya aku pernah di 2016 lalu tuh berperan jadi orang buta untuk sebuah pementasan teater, dan metode yang sutradara suruh aku untuk pakai itu adalah 3 bulan. Kita kan latihan selama 1 tahun ya untuk 2,5 jam pementasan. Selama 3 bulan pertama, supaya aku
merangsang telingaku untuk peka kepada lingkungan sekitarku. Selama 3 bulan pertama latihan, aku selalu ditutup matanya selama latihan, jadi aku nggak tahu mereka nih lagi ngapain, jadi aku sama sekali nggak suka ada yang iseng Noel gitu, ini siapa nih? Tapi ternyata itu efektif. Jadi begitu pementasan, butanya sih melek, nggak pakai kacamata, butanya melek gitu ya. Selama pementasan, aku lebih kepancing dalam pendengaran. Dan ya ternyata itu efektif. Begitu. Apakah cukup menjawab? Mudah-mudahan cukup menjawab. Menjawab kok. Cuman jadi makin penasaran nih. Berarti sebenarnya tadi Kevin cerita, ini teater ya yang tadi Kevin ceritainnya. Iya. Itu latihannya aja sampai 1 tahun. Minimal. Iya, tapi kan latihan itu kan pasti udah gabungan dong, ya nggak sih, kayak udah semua peran gabung. Nah, sebagai lu sendiri nih, sebagai aktornya gitu, itu ada nggak sih sakleknya tuh waktunya biasanya berapa lama sih buat mendevelop peran itu gitu, proses lu ngafal, itu kan ngafal kan? Iya, jadi sebetulnya caranya adalah untuk satu pementasan berdurasi 2 sampai 2,5 jam itu dibutuhkan 30 kali latihan. Ini aku dapat dari sutradaraku ya. 30 kali latihan, per latihan itu taruhlah 2 sampai 2,5 jam. Karena kita seminggu cuman latihan 2 kali, karena kan banyak dari kita tuh adalah pekerja kantoran, lalu mahasiswa, jadi nggak bisa setiap hari latihan, seminggu 2 kali, jadi ya waktunya adalah 1 tahun. Kalau bisa seminggu 5 kali, ya mungkin waktu latihannya cuman 3 bulan gitu. Tapi patokannya adalah 30 kali latihan untuk satu pementasan. Minimal. Aku pernah main pementasan selama durasinya 3 jam 40, sekitar 3 jam 45 menit. Itu waktu latihannya 1 tahun 9 bulan. Sekitar 1 tahun 9 bulan. Ya lumayan. Jadi selama 1 tahun 9 bulan mengucapkan dialog yang sama itu terus. Gitu. Wow, seru banget ya. Tapi ya. Yang namanya ya contekan gitu gue. Ya namanya aktor ya, itu kan harus bisa ya tadi gitu mendalami peran gitu. Sebenarnya buat jadi aktor, siapa tahu nih sobat muda ada yang pengen gitu ya. Aku sih berharap. Mau dong les. Nah, jadi untuk bisa mendalami peran itu gini salah, gue ganti pertanyaannya. Untuk menjadi seorang aktor, apakah memang harus punya sifat kayak empati, simpati, empati, sensitif, itu harus bawaan atau itu sebenarnya bisa dipelajarin gitu sih? Aku kasih contoh begini. Salah satu senior teaterku, aktingnya sangat bagus. Beliau memenangkan di Festival Teater Jakarta beberapa tahun lalu, memenangkan aktor perempuan pendukung terbaik gitu ya. Aku lupa pendukung apa leading. Dan ternyata setelah aku ngobrol dengan beliau bilang bahwa gue tuh sama sekali nggak punya bakat, Vin. Loh, masa sih? Iya, tapi gue itu orangnya tekun gitu. Jadi beliau ini ternyata menurut beliau tidak punya bakat, tapi beliau tekun dalam mendalami teater ini. Sutradara gue pernah bilang, gue nggak butuh pemain yang jago, tapi gue butuh pemain yang mau untuk belajar. Jadi sebetulnya gue mengkutip quotes dari sutradara gue sekali lagi, apapun bisa diraih itu dengan latihan, gitu. Tapi bekal yang sangat jadi faktor penting bagi seorang aktor adalah yang pertama adalah suara. Suara dulu itu yang pertama. Apakah dia bisa bersuara baik atau enggak? Yang kedua adalah ekspresi, dan yang ketiga adalah gesture. Nah, dalam jadi seorang aktor, dengan menjadi seorang aktor, gue tuh dipaksa akhirnya untuk makin lama makin kenal diri gue gitu ya. Di antara ketiga ini akhirnya gue paham bahwa ada salah satu yang gue lemah dalam 3 hal ini. Jadi menurut gue seorang aktor yang baik adalah mereka yang kenal terhadap dirinya dulu.
gimana kita mau memerankan sebuah peran kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, ya kan? Jadi di antara ketiga hal ini, vokal, ekspresi, dan olah tubuh, gestur gitu ya, gue tuh paling lemah di olah tubuh gitu. Jadi sampai sekarang gue masih mempelajari itu karena nggak tahu, kayak mungkin mesti lebih banyak olahraga, dan mesti banyak stretching, dan mesti lebih banyak belajar menari kali ya. Mungkin tari itu bisa bantu gue dalam punya skill olah tubuh yang lebih. Jangan lupa minum Milo ya habis itu ya. Oh, tahu sih, gue suka susu coklat. Iya kan, susu ultra. Susu ultra. Ini sponsor nih. Iya nih. Di sensor apa enggak ya? Nggak usah, Put. Oh, oke. Berarti tuh sebenarnya poinnya ini tuh yang penting ada minat, ada kemauan ya. Yang penting ada kemauan, latihan itu pasti akan bisa gitu ya. Betul. Ya kan ya? Terus tadi kan lo sempat cerita lo main di teater, terus juga garap film gitu kan. Lebih challenging yang mana buat lo? Gini, kita mundur 16 tahun lalu. Sebetulnya salah satu faktor yang mempengaruhi gue cinta dengan seni peran adalah gereja. Kenapa? Dulu gue suka, ini kita nostalgia bersama-sama. Dulu tuh pas PA, gue masih PA, itu gue sahabat karibnya sampai sekarang, itu Andrew. Tahu ya, Andrew Liman. Dan setiap minggu sepulang gereja gue dan dia selalu bermain sebuah seni peran menjadi detektif. Dengan skenario yang sama diulang setiap minggu. Jadi ceritanya kita tuh bertiga dulu, ada gua, Andrew, ada salah satu teman gua lagi namanya Cynthia. Jadi sepulang ibadah IMPA, dulu namanya belum IMPA. Sepulang IMPA, gua sama dia selalu ayo kita mulai. Jadi pertama kita mencari bukti-bukti, kita tahu yang dulu lapangan voli yang ada. Iya, yang ada. Karena jadi tugu batu di yang tulisan gereja GPB Salkale. Di situ kita mulai menyusuri kali di depan itu, dan kita mencari. Pokoknya itu imajinasinya sangat-sangat terpacu dan terangsang di situ. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa kita bisa memainkan skenario yang selama bertahun-tahun setiap minggu. Nggak, itu cuma sekedar nostalgia aja sih. Mudah-mudahan Andrew nonton dan dia mengingat ya. Ingat lah. Ya, dan sekarang kita sama-sama guru PA, jadi sedih gitu kadang-kadang kalau misalnya mengingat 15 tahun lalu, kok kayak waktu cepat gitu ya. Iya ya. Ini agak melenceng nih jadi. Melo ya tiba-tiba nih. Ya balik tadi pertanyaannya mengenai apa? Lupa juga lagi. Ya, tadi soal lebih challenging mana gitu, jadi. Oke, iya. Teater atau film. Waduh, siapa tuh? Masuk ya? Gak apa-apa, gak usah. Lagi acting tuh kayaknya. Oh iya, lagi latihan dasar. Lagi latihan dasar dia. Bagus. Iya. Seorang pemain teater, begitu dia masuk ke film, dia harus mampu menurunkan proyeksinya. Sebab kalau di teater kita tidak di frame. Kalau ini kan aku di frame nih, gue di frame dengan layar. Tapi kalau di teater enggak kan. Jadi gesturnya harus besar. Sementara di film di frame. Jadi dia harus tantangannya adalah nurunin itu. Banyak aktor-aktor teater yang mencicip film, mereka susah beradaptasi karena gestur mereka terlalu besar. Misalnya nih, gini ya. Oke, kamu adegannya marah ya. Ya, oke, action. Mas gimana sih? Aku kan gitu. Jangan jangan gerak-gerak ya. Oh gitu. Jangan gerak-gerak ya. Kamu di sini aja. Oke, sorry. Ya, kita take 2 ya, and action. Mas tuh gimana sih? Aduh, out of frame gitu. Jadi kameramennya bingung gitu. Ini. Karena mereka terbiasa bermain dengan bebas. Sementara vokal mereka juga terbiasa untuk berbicara keras. Jadi kasihan soundman kadang-kadang mereka nggak butuh ngerti kan arah pembicaraan, mereka nggak butuh orang yang suara keras karena udah pasang mikrofon, ada boom. Sementara mereka
kamu kemana gitu? Aduh, mikrofon orang yang megang sound langsung ke THT pulang syuting. Nah, sementara itu dua tuh. Jadi vokalnya mesti diturunin, gesturnya mesti diturunin. Sementara mereka yang biasa main di film begitu masuk ke teater itu cukup berat juga karena mereka tidak terbiasa untuk berbicara keras. Mereka terbiasa untuk pakai mikrofon. Jadi kalau misalnya aku ngomong kayak gini juga sebenarnya cukup gitu bagi mereka. Sementara kalau misalnya main teater, dia harus memberi informasi kepada penonton yang dari penonton di sebuah panggung. Dari penonton paling depan sampai penonton paling belakang harus menerima informasi itu. Nangis darah sih sebetulnya bagi mereka yang belum pernah mencicip teater, tiba-tiba terbiasa di film, tiba-tiba harus masuk ke teater. Jadi ada kesulitannya sendiri-sendiri gitu. Dan gue cukup bersyukur bisa mencicipi keduanya karena sekali lagi dari perayaan Paskah, perayaan Natal, gue dapet kesempatan untuk menggarap pementasan-pementasan kecil di gereja. Itu pelan-pelan membantu gue untuk tumbuh menjadi seorang aktor. Begitu. Wah, menarik banget nih ya. Yang tadi diceritain, gue jadi dapat pengetahuan baru nih. Oke. Ya. Terus tadi berarti kan ada perbedaan ya antara yang main di teater dengan main film. Terus pernah nggak, Vin, waktu lu main teater lah ya, misalnya itu ada kejadian-kejadian lucu gitu, atau bukan lucu deh, yang kayak kecelakaan panggung ya? Kecelakaan panggung, bener. Ya. Disangka kalah aja deh, misalnya Bu, pasca beberapa tahun lalu itu kita lagi main drama, terus ibadah subuh di halaman gereja, terus ada Gerard gitu lewat di belakang, sorry ya Ger, terus dia kesandung kabel lampu, terus lampunya jatuh. Tapi ya itu pas hari H sih panik, cuman sekarang sangat-sangat jadi sebuah kenangan yang manis gitu ya. Ya kecelakaan panggung tuh nggak bisa dihindari ya, pasti baik yang minor maupun apa yang mayor itu pasti kadang-kadang terjadi. Gue pernah pentas untuk Natal gitu ya, jadi adegannya itu di sebuah rumah, si ibu ini lagi menunggu anak-anaknya untuk pulang, tiba-tiba anaknya datang semua, dan lagi haru banget, lagi haru situasinya. Nah, ternyata gedung gereja ini adanya di sebuah ruko, dan mereka punya ruangan-ruangan lain. Kalau di kita tuh kayak PA, PT, dan ternyata sambungan mic-nya itu satu saluran. Jadi ada guru anak-anak, guru PA lah istilahnya ya, atau guru PT yang sedang mengajar di ruangan lain. Begitu kita lagi mentas, itu masuk, dia lagi ngajar suaranya. Kereta iblis datang kaget lagi. Wih, siapa nih gitu. Iblis. Itu ya nggak tahu kenapa dia ngebawa tema kereta iblis, tapi itu yang kita dengar, itu gue ingat dia ngomong kereta iblis. Mungkin lagi membuat ilustrasi tentang malaikat dan iblis mungkin ya. Tapi itu sangat mengacaukan sekali. Dan seorang aktor yang hebat, yang biasa main di panggung, harus bisa mensiasati bagaimana kecelakaan itu tidak tampak seperti sebuah kecelakaan. Cuman yang barusan gue ceritain itu adalah kecelakaan yang sangat mayor banget. Bagaimana enggak? Kacau. Jadi buyar. Tapi ya itu jadi lagi-lagi jadi sebuah pengalaman yang menarik sih. Menarik sekali. Oke, ya ampun, itu berarti sebenarnya kecelakaan pentas itu memang nggak bisa nggak bisa dihindari lah ya, Vin ya. Ya, kecelakaan panggung. Oke, nah kan mau bagaimanapun aktor itu kan juga manusia ya, Vin. Bener kan? Jadi pasti punya emosi-emosi sendiri gitu. Pernah nggak sih ada di masa yang dimana mood lu sebagai seorang aktor itu nggak sesuai dengan peran yang mau lu jalankan, dan itu udah mendekati gitu masa pentas atau masa syuting gitu? Ada yang tidak pernah gue lupakan gitu. Jadi 3 tahun lalu
21, 20, 4 tahun lalu, sorry. 2018 gue sedang menjalani pementasan yang cukup besar di gedung Geraha Bakti Budaya gitu ya. Dan pada hari ada 2 hari pentas. Pada hari yang kedua itu tepat saat gue akan berangkat menuju gedung pementasan, itu pagi itu bokap gue mengalami gejala stroke dan harus dibawa ke rumah sakit. Itu yang jadi bagaimana gue merasa hatinya lagi berat banget gitu ya, karena nyokap, udah kamu pergi aja, kamu fokus aja ke pentas. Pagi-pagi baru bangun tuh jam 7, setengah 8 gitu. Gue berangkat ke gedung pementasan, nyokap gue berangkat ke rumah sakit. Itu jadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan bagi gue, karena gue mengambil peran yang cukup krusial di situ ya, peran utama gitu, puji Tuhan dapat peran utama. Sementara di balik itu gue mesti ngabarin nyokap atau mesti nanya-nanya, karena gue kepikiran banget lah pasti. Tapi puji Tuhannya gue dimampukan untuk menjalani peran. Cuman ya sangat-sangat kepikiran banget sih. Ya tapi itu jadi sebuah pelajaran yang berharga banget sih menurut gue, karena dengan itu gue merasa kayak saat dijalani berat banget, tapi ternyata bisa kok gitu, bisa kok. Itu caranya gimana? Maksudnya karena kan nggak bohong, pasti kan pikiran kemana-mana. Iya, gue cari distraction, cari apa ya? Cari pengalihan lah. Gue ngobrol dengan temen gue. Ya hippie pura lah, udah nantilah. Karena di gedung pementasan nggak ada yang tahu. Gue nggak cerita ke siapapun, karena itu pasti akan mempengaruhi teman-teman lain juga. Gue nggak mau dibilang, aduh Kevin gimana? Aduh gue nggak mau deh. Udah biar mereka nggak usah tahu deh apa-apa soal gue di hari itu. Begitu selesai pementasan baru mereka kaget, dan besoknya teman-teman teater ke rumah sakit. Jadi yang lebih kerennya lagi itu adalah hari di mana final Piala Dunia diadakan 2018. Jadi kita tuh udah janjian, abis aku pentas kita nonton bareng ya, yuk. Itu sama saudara-saudara lain. Alih-alih pergi ke tempat nobar, gue harus duduk di ruangan ICU, di ruang tunggu ICU. Gila tuh. Cukup sedih kalau diingat lagi. Tapi puji Tuhan sudah berlalu gitu ya. Tapi cukup sedih sih. Tapi puji Tuhan pementasannya berjalan lancar, dan gue nggak lupa dialog, nggak aman sih. Berarti ya memang ya harus bisa mencari cara lah ya. Berarti semua orang harus punya cara gitu untuk kembaliin lagi nih mood gue yang sesuai dengan peran gue gitu ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong, Kevin kan sekarang juga lagi aktif nih ya di PA, ngajar di PA, umur anak kecil SD, terus juga lagi ngajar anak SMP, dan juga Kevin kan aktif di panitia-panitia menggarap lah ya, menyutradarai yang umur-umurnya udah dewasa gitu. Nah itu tuh ada nggak kejadian-kejadian berkesan ya terkait itu, misalnya ternyata ngajar yang lebih muda tuh gini ya, caranya harus seperti ini. Nah itu boleh diceritain nggak sih? Iya, gue berasa banget bahwa menyutradarai anak-anak dengan orang dewasa beda treatmentnya gitu ya, karena anak-anak referensinya masih sangat minim sekali. Jadi istilahnya adalah kita ambil jalan terakhir adalah mencetak aktor. Jadi begitu, karena mereka tidak punya referensi apa-apa, kita nggak bisa bilang kamu harus pakai imajinasimu. Ya nggak bisa, mereka belum punya pengalaman itu gitu loh. Mereka belum punya cukup referensi istilah. Jadi kita mencetak aktor dengan cara, ya habis dari sini kamu jalan ya, habis itu kamu senyum, habis itu kamu ketawa. Mau nggak mau seperti itu. Dicetak. Sebetulnya itu cara yang sebetulnya kurang bagus sih. Apalagi kalau dipraktekin ke orang yang sudah berpengalaman acting. Beberapa sutradara pernah bekerja dengan cara mencetak aktor. Jadi aktor nggak punya keleluasaan buat explore gitu loh, karena dia udah ditentuin dari sini ke sini gitu. Jadi dia nggak punya kebebasan. Nah, sementara kalau menggarap orang dewasa itu mereka punya latar belakang masing-masing juga. Kita mesti kenal betul terhadap siapa sih aktor yang gue garap ini, apa sih backgroundnya,
apa sih statusnya dia gitu loh. Apakah dia seorang pekerja, apakah dia banyak sekali yang harus pelajari. Karena itu mempengaruhi cara dia main gitu. Makanya sutradara gue selalu bilang, setiap latihan teater, sehabis latihan teater, nongkrong itu wajib. Kenapa wajib? Bukan cuma sekedar hahi, ketawa-ketawa, tapi disitulah kalian mengenal satu sama lain, disitulah kalian membangun chemistry gitu. Jadi begitu kita selesai ini sekali lagi ini sudah sangat lama tidak dilakukan karena udah jarang main teater gitu ya. Habis latihan teater kita suka nongkrong di AW, di AW gitu. Adalah AW dekat tempat teater. Dan di situ kita ngobrol. Dan di situ kita mengenal. Jadi begitu main udah nggak kagok lagi karena banyak pakar-pakar teater bisa tahu. Oh ini mereka cuma kenal di tempat teater nih. Oh mereka ini adalah sahabat karib nih, kelihatan dari cara main. Itu gue lagi belajar untuk menganalisa itu sekarang. Lagi belajar menganalisa untuk hubungan para aktor di balik layar. Itu gue lagi mencoba untuk mempelajari pelan-pelan sih. Cuma bagi mereka yang pakar teater, mereka sudah sangat paham betul. Oh ini ketahuan nih latihannya nggak bener nih. Oh ini kelihatan nih jarang latihan dasar nih, cuma mau mentas doang gitu. Karena banyak gue mentas teater, teman-teman gue nonton, gue mau dong ikut teater, gue mau dong nih pentas. Ayo ikut aja. Mereka ikut latihannya, tiba-tiba mental. Seleksi alam gitu lah. Karena mereka cuma lihat hasil akhir, mereka nggak lihat. Ya di sini teman-teman pasti tahu lah, semua hal pasti ada prosesnya, bukan cuma teater doang. Musik, kesenian apapun pasti ada. Gitu. Berarti sebenarnya ini kalau kita benar kata Kevin tadi, gue sebagai orang awam, sebagai penonton itu pasti cuma lihat wah bagus ya jadinya gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu tuh boleh diceritain nggak, Vin? Misalnya tuh kendalanya tuh apa aja sih? Misalnya kalau di kantor nih contoh ya, di bidang gue kerja di kantoran. Itu pasti gesekannya tuh ya sama atasan misalnya, nggak cocok pendapat, terus juga sama rekan kerja gitu. Ya kayak gitu hal-hal yang umum. Nah kalau di teater di bidangnya Kevin tuh biasanya kayak apa sih? Gue bersyukur banget dengan segala bentuk kepanitiaan yang ada di gereja kita yang dibentuk selama ini. Dari tahun ini, tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu. Dan gue bersyukur sekali bisa terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena gue menceritakan sedikit latar belakang gue tuh anak tunggal. Gue tidak biasa cekcok dengan orang. Gue tidak punya sparring partner gitu ya. Jadi gue ya adem-adem aja gitu sebagai anak tunggal. Nah, tetapi gue dituntut untuk menjadi seorang sutradara. Seorang sutradara harus bisa mendelegasikan visinya kepada ini. Sementara gue masih belum punya cukup bekal untuk itu. Nah, dengan kepanitiaan di gereja, dengan kita mengenal karakter-karakter orang, dengan kita bekerja sama dengan mereka, itu gue pelan-pelan dibentuk jadi lebih bisa bekerja dalam sebuah tim. Dan itu gue sangat bersyukur sekali terhadap kepanitiaan yang Gerakan Pemuda selama ini adakan dan gue bisa terlibat di dalamnya. Jadi itu secara otomatis, secara gue nggak sadar membentuk gue sebagai seorang sutradara. Begitu. Karena ada masanya di mana gue semester 5 saat kuliah dulu, gue clash dengan dosen pembimbing, gue clash dengan teman sekelompok, karena gue kurang bisa bersosialisasi. Gini, pada semester 5 dibentuk sebuah kelompok random secara acak untuk membuat sebuah film pendek. Gue tuh datang dari kalangan anak yang nerd gitu, anak yang baik yang abis dulu kan gue semester 1 gitu, semester 1 2 tuh abis kuliah pulang gitu. Ya betul. Nah, semester 5 tuh gue ketemu dengan mereka yang bisa sampai jam 2 pagi, setengah 3 pagi masih di kampus, bahkan mandi di kampus. Sangat beda. Itu gue merasa kayak ada gap gitulah ya gitu ya. Dan di situ akhirnya gue gagal
nggak lulus gitu ya, karena wah drama banget lah itu. Sampai sekarang gue kayak masih jadi teringat gitu ya. Tapi itu jadi sebuah pelajaran penting. Dan akhirnya gue peran gue waktu itu sebagai sutradara. Jadi kita ada 3 kelompok, sutradara, penulis naskah, dan kameramen gitu ya. Sorry, penata artistik. Dan di situ gue jadi ketuanya, tapi gue nggak bisa mengayomi mereka, nggak bisa memimpin dengan baik gitu. Dan di situ gue belajar banyak sekali dari sisi penyutradaraan gitu. Lalu gue juga gini, teater tuh membentuk gue untuk lebih menghargai, untuk belajar menghargai. Sebab kalau gue punya, misalnya kita berdua nih Kak, kakak lawan mainnya aku, kita satu adegan bersama-sama. Kalau aku nggak ikut latihan, sementara kakak ikut latihan, kakak nggak bisa latihan karena aku nggak ada, gitu kan? Kakak mau latihan sama siapa? Ya paling digantiin, tapi bukan itu kan tujuannya. Kan tujuannya kakak untuk tektokan sama aku gitu. Nah, dengan belajar teater selama 1 tahun, 2 tahun penuh untuk sebuah pementasan, gue diajarkan untuk lebih menghargai lawan main gue. Kalau gue nggak ada, mereka gimana gitu. Gue belajar soal tanggung jawab juga di teater. Jadi belajar teater tuh bukan belajar acting doang. Belajar teater tuh lebih wah banyak deh, banyak sekali. Gue merasa bersyukur bisa masuk di kepala gue doang. Udah gue hilang ya. Di teater tuh gue belajar banyak sekali, belajar tanggung jawab. Jadi di hari pementasan 2015, waktu itu gue masih umur 18 tahun, ada sebuah pementasan gue ikut di dalamnya. Gue tuh adalah perannya sebagai seorang penjaga kapal. Penjaga kapal nih punya beberapa properti di kapalnya. Sementara gue nggak mempersiapkan itu. Begitu mau masuk adegan gue, sutradara gue ngeliat, Vin, mana itu kotak-kotak yang jadi properti kamu? Nggak tahu bang. Dasar kamu ngerepotin lu gitu. Di situ gue belajar tuh bertanggung jawab. Mulai dari situ gue kayak, wah, men, gue sudah menjadi seorang aktor yang nggak bertanggung jawab nih. Nah, banyak pengalaman kegagalan gue yang akhirnya membentuk gue pelan-pelan jadi ya pelan-pelan bisa belajar lebih bertanggung jawab sih. Walaupun masih banyak PR-nya, cuman ya pelan-pelan lah gitu. Wow, berarti sebenarnya semua peran ya, nggak cuma yang kelihatan kamera ya. Sutradara, terus tadi penata artistik segala macam itu memang harus saling menghargai berarti. Karena gini, kita kan orang luar lihatnya artis gitu kan, artisnya, aktornya gitu. Ya nggak semua orang sih, tapi bisa jadi ada yang gue aktornya gitu, ya gue aktor, lu butuh gue misalnya kayak gitu kan, lu butuh gue, atau misalnya sutradara, ya gue sutradara, lu harus dengerin gue dong, orang gue yang mendirect gitu, yang kayak tadi misalnya jadi ada yang micro apa sih, ya yang mencetak tadi ya, pokoknya gue maunya artis begini gitu, sesuai maunya gue gitu, tapi ya berarti ya nggak bisa begitu ya Vin, harus saling menghargai ya. Iya, jadi di pementasan, di teater, di dunia teater, teater Asia, teater Timur kita ya maksudnya, itu lebih mengenal sistem lo tuh bukan bintang, lo tuh bukan artis, lo adalah budak gitu, lo adalah pekerja, lo adalah aktor, lo bukan bintang, lo adalah pekerja gitu. Dan itu ditanamkan terus selama ini. Jadi di teater tuh baik pemeran utama sampai pemeran yang kecil yang mungkin cuma masuk sekali, ngomong dua dialog terus keluar, itu sama levelnya. Kalian semua adalah pekerja budak, ada di ruangan ini sebagai aktor yang sama, berada di ruangan yang sama, di panggung yang sama. Gue nggak akan membeda-bedakan lo gitu, kata sutradara gue. Gitu. Jadi sangat beda treatmentnya dengan film. Jadi kemarin gue sempat mencicip film, gue merasa risih gitu, karena di film treatmentnya adalah aktor tuh adalah bintang, mereka adalah star, jadi dilayani gitu. Mas Kevin mau minum apa, mau pesan apa, gue risih gitu. Gak usah mbak, gak apa.
Gak usah gitu. Gue merasa risih karena gue terbiasa di teater gitu. Teater yang semuanya harus serba mandiri. Walaupun gue masih sampai saat ini belajar untuk lebih mandiri. Masih banyak waktu. Masih banyak, ya masih banyak waktu gitu. Oke. Nah, terakhir ya, Vin. Siapa tahu nih dari teman-teman Sobat Muda ada yang pengen setelah nonton ini terinspirasi, wah ternyata dunia teater, dunia perfilman, pokoknya bidangnya Kevin itu seru gitu ya. Nah, misalnya nih ada teman-teman yang pengen masuk ke bidangnya yang lagi Kevin gelutin sekarang tuh, ada tips-tips nggak sih, Vin, atau pesan-pesan dari lo gitu? Iya, gini, buat teman-teman yang mau mencicip teater gitu ya, teater itu dengan masuk teater kita bukan cuma diajari soal seni peran, tapi misalnya lo adalah pekerja kantoran yang sering presentasi, teater tuh juga salah satunya untuk membangun confidence dalam merangkai kata-kata. Kan kita di sana latihan dasar diajarkan artikulasi, intonasi gitu kan ya. Dan itu bisa dipakai kayak kehidupan sehari-hari. Jadi untuk belajar teater lo nggak mesti jadi aktor gitu. Belajar teater bisa diaplikasikan ke pekerjaan sehari-hari gitu. Itu yang pertama. Lalu untuk menjadi aktor tuh nggak ada pakem. Untuk menjadi aktor muka lu harus seperti ini enggak, karena kan kebutuhan sebuah film tuh sangat beragam gitu. Dan peranan yang ada di selama ini kita lihat aja, misalnya kita teman-teman nonton film nih, nggak ada kan aktor yang sama, pasti mereka semua berbeda. Jadi keberagaman itulah yang sebetulnya menjadi kekuatan dari seni peran. Nggak ada yang sama, jadi peluangnya sangat terbuka gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga lupa. dua aja cukup kan. Dua siapa tahu ada lagi gitu. Dua cukup. Berarti sebenarnya gini, kan ada yang takut gitu ya, misalnya kayak gue misalnya, aduh gue udah ketuaan nih gitu, mau belajar kayaknya harus kuliah deh kalau mau jadi aktor gitu, sementara kuliah 4 tahun gitu kan. Kayak ada nggak sih jalan-jalan lain yang bisa diambil, misalnya workshop kah atau apa gitu, adakah kesempatan itu? Mungkin yang akan gue bilang setelah ini terdengar mainstream ya, cuman kayak nggak ada kata terlambatnya untuk belajar gitu ya. Gue juga mau belajar piano lagi nih. Beneran gue mau memperdalam ke seni musiknya. Jadi menurut gue untuk menjadi seorang aktor nggak pernah telat untuk belajar, karena makin lu tua, referensi di otak lu tuh makin banyak gitu kan. Lupa. Intinya nggak terlambat lah ya kalau misalnya. Oke, balik lagi ini kalau gue boleh simpulkan dari obrolan-obrolan kita yang tadi seru banget ini, berarti poinnya adalah yang penting kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mau masuk ke bidang ini itu yang penting ada kemauan, bener ya Kevin? Yang penting ada kemauan, terus ya jangan berharap misalnya ini dunia hiburan ya pasti gue akan senang-senang aja gitu, pasti dibalik itu kan ada juga proses-proses yang harus dijalanin ya. Dan juga ya semuanya sama lah ya, misalnya di teater ya semuanya tuh sama, punya peran yang sama-sama penting. Bahkan di film juga mungkin ada yang artis yang dilayanin banget, tapi kan tetap aja semua punya peran masing-masing gitu ya. Dan juga tadi sesuai cerita Kevin bahwa Kevin bisa jadi seperti sekarang juga karena ada peran dari gereja ya. Betul. Kevin ada kesibukan di luar gitu, tapi Kevin juga tetap kasih waktu gitu ya untuk bisa berkarya di gereja gitu kan. Ya Kevin, thank you banget ya udah mau ngobrol-ngobrol nih di hari ini di Mudicast episode yang ke-6 ya guys. BTW itu tadi gue salah ya, harusnya ke-6 karena kita sudah ada 5 episode sebelumnya. Nah, bakalan ada lagi Mudicast episode lainnya dengan topik-topik yang seru ya. Seru lah ya, tapi yang seru, pokoknya nantikan aja di YouTube-nya GP Sangkakala. Oke, kalau gitu, thank you guys, stay safe everywhere dimanapun kalian berada.
Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih. Dah. Ngobrol-ngobrol santai di sore ini. Salah, ulang nggak? Aku belum tentu dia nontonnya sore. Udah pesan-pesan nggak dari lo nih, Vin? Cut dulu boleh nggak? Gue nggak tahu. Sorry Put, cut dulu Put. Gue bingung gue ngomong. Apa pesannya apa Kak? Bingung Kak.